Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Chandra dengan NIM J3A118273 dari kelas B Praktikum 2. Di sini saya akan mempresentasikan terkait inovasi kampus desa online di Desa Gedongsari dalam mata kuliah distribusi informasi, yang mana dibimbing oleh Bapak Dr. Insinyur Amiruddin Saleh MS selaku dosen dan Kak Fahmi Fuad AMD selaku asisten dosen. Nah, memasuki bab pertama yang akan dibahas terdapat 3 subbab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan. Selanjutnya untuk subbab pertama terkait pendahuluan dan inovasi yang ditawarkan. Dalam hal ini saya memaparkan mengenai teknologi merupakan salah satu aspek penting dalam realisasi kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengembangan komunikasi dan informasi. Nah, di Desa Gedongsari, para pemuda memiliki andil dan peran penting dalam kemajuan dan pengembangan desa. Akan tetapi, Karang Taruna saat ini tidak dapat melakukan rapat pemuda pada umumnya selama kurang lebih 3 bulan karena adanya pandemi virus corona. Untuk itu, dibutuhkan inovasi dalam pendistribusian informasi agar para pemuda dapat tetap produktif dan memahami bagaimana alternatif diadakannya rapat online mengenai informasi online yang ada. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kedua adalah rumusan masalah. Untuk rumusan masalahnya sendiri terdapat 2 hal. Yang pertama, bagaimana penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media rapat oleh Karang Taruna di Desa Gedongsari. Dan yang kedua, apa saja faktor pendukung dan kendala dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media rapat Karang Taruna di Desa Gedongsari. Selanjutnya, untuk bab yang ketiga adalah tujuan. Tujuannya sendiri yang pertama adalah mampu mendeskripsikan mengenai penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media rapat Karang Taruna Desa Gedongsari. Dan untuk yang kedua adalah mampu merumuskan faktor pendukung dan kendala dalam menerapkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media rapat Karang Taruna Desa Gedongsari. Untuk bab kedua, ada yang pertama tahapan penerimaan informasi dan stakeholder yang terlibat. Untuk yang pertama, terkait tahapan penerimaan informasi dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana penulis harus menganalisis mengenai tingkat pengetahuan dan pemahaman Karang Taruna di Desa Gedongsari terhadap inovasi yang akan dipaparkan. Yang kedua adalah persuasi, di mana penulis harus mampu mengajak dan menerapkan terkait inovasi yang akan dipaparkan kepada Karang Taruna di Desa Gedongsari. Yang ketiga, pengambilan keputusan, di mana para pemuda di Desa Gedongsari harus mampu memberikan keputusan terkait bagaimana inovasi yang ditawarkan apakah dapat diterapkan dalam hal tersebut. Yang keempat adalah penerimaan inovasi, di mana tahapan ini merupakan tahapan akhir yang mana pemuda di Desa Gedongsari dapat menerima inovasi dari penulis untuk diterapkan dalam realisasi rapat online. Selanjutnya, untuk bab yang kedua adalah stakeholder yang terlibat, di mana penulis tentunya membutuhkan pihak-pihak terkait dalam mensukseskan perealisasian terkait kampus desa online, bagaimana penerapan inovasi rapat menggunakan media online kepada Karang Taruna di Desa Gedongsari. Para pihak yang terlibat diantaranya terdapat Ketua Karang Taruna, Ketua RW, anggota Karang Taruna, mahasiswa yang ada di Desa
Desa Gedungsari, perantauan pemuda Desa Gedungsari, dan yang keenam adalah narasumber atau pembicara terkait. Selanjutnya, untuk memasuki bab 3 atau bab terakhir, yakni hasil dan kesimpulan, di mana penulis telah melakukan wawancara dengan pemuda, ketua RT, ketua RW, serta anggota Karang Taruna. Dalam hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa inovasi yang ditawarkan sangat cukup bagus, di mana mampu mengembangkan kreativitas serta memudahkan para pemuda Karang Taruna untuk menyalurkan aspirasi dan inspirasi akibat terkendalanya tidak dapat melakukan rapat langsung secara tatap muka seperti sebelumnya dikarenakan pandemi virus corona. Akan tetapi, kendalanya sendiri disebabkan oleh karakteristik pemudanya sendiri yang mana cukup mengalami kesulitan dan pemahaman apakah dilakukannya rapat dengan media online ini cukup mudah, cukup penting, dan mengapa para pemuda harus mau melakukannya. Nah, sekian dari saya terkait presentasi mengenai inovasi kampus desa online. Banyak kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.